Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di episode kali ini kita sudah memasuki perikop yang ke-6, yang kali ini kita akan baca bersama-sama, yang terambil dari Matius pasalnya yang kedua ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membacanya bersama-sama di kesempatan kali ini. Matius 2 ayat 19 sampai 23 dengan perikop kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman ini lebih dalam, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang baru saja kami baca bersama-sama. Sebelum kami merenungkan lebih dalam Tuhan, kami berdoa, mohon Tuhan memimpin dan mengurapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya arah Roh Kudus, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas firman Tuhan dari perikop yang ke-6 Perjanjian Baru ini berjudul Kembali dari Mesir ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti renungan pendalaman Alkitab yang sebelumnya, saudara tentu akan mengerti secara utuh ya, rangkaian demi rangkaian bagaimana Tuhan memimpin dan menuntun Yusuf dan Maria di dalam rencana penyelamatan umat manusia. Dan ini bukanlah perjalanan yang pendek. Dari perikop kepada perikop yang selanjutnya, dari nas kepada nas yang selanjutnya, itu pasti akan memakan waktu yang lama. Mulai dari berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Di sini akan memberikan gambaran kepada setiap kita bahwa di dalam kita mengikuti Tuhan, itu tidak ada yang namanya proses instan. Di dalam kita mengikuti dan menggenapi rencana Tuhan, dibutuhkan waktu demi waktu, perjalanan waktu yang panjang, di mana di situ kita akan diperbaharui, karakter kita juga akan dibenahi, kita akan semakin disempurnakan dengan yang namanya kesabaran. Karena iman yang sejati akan berjalan dalam kesabaran. Iman yang sejati akan diuji oleh waktu. Bangsa Israel contohnya, di awal mula mereka melihat pertolongan Tuhan melalui Nabi Musa. Mereka tidak kurang melihat mujizat dan pertolongan Tuhan ketika Tuhan membebaskan mereka dari tangan Firaun. Tapi kemudian setelah mereka berjalan di padang gurun bersama dengan Tuhan, di bawah pimpinan tiang awan dan tiang api, banyak dari antara mereka yang akhirnya juga tidak betah di dalam mengiring Tuhan, tidak betah di dalam mengikuti Tuhan. Karena di dalam gambaran mereka, mengikuti Tuhan itu adalah sebuah perjalanan yang indah, penuh dengan kenikmatan dan berkat. Tidak ada kesulitan. Tapi faktanya, mereka hanya diperhadapkan dengan pasir, padang gurun,
Dan gerutuan mereka merupakan respon mereka terhadap keadaan seperti itu. Buru-buru bersyukur, mereka mengeluh mengikuti Tuhan. Hal ini juga kita bisa lihat di dalam kisah Yusuf dan Maria. Sehingga saya akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu Saudara, ketika saudara mengikuti Tuhan, jangan berharap bahwa pengiringan saudara akan Tuhan itu akan terus-menerus indah, terus-menerus sesuai dan seperti yang saudara harapkan. Atau seperti yang banyak kali pendeta-pendeta katakan bahwa selalu ada berkat Tuhan, selalu ada kelimpahan. Maka tidak selalu, saya katakan. Yusuf dan Maria, ketika mereka menerima tugas yang Tuhan percayakan untuk menjadi orang tua dari Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang pilihan itu bukan berarti orang setengah malaikat, tetapi orang yang membangun hidupnya di dalam rasa takut, hormat akan Tuhan. Mereka membangun hidupnya menuruti kebenaran firman Tuhan. Saudara baca ya di dalam kitab suci ini ya, ketika mereka menerima tugas untuk menjadi suami istri yang dipercaya bayi Kristus. Adakah yang saudara baca itu mudah? Yusuf harus menerima kenyataan bahwa istri yang ia nikahi, wanita yang menikahi maksudnya, adalah seorang wanita yang sudah mengandung sebelum menikah. Maria juga adalah seorang perawan, seorang darah Maria. Ia harus menerima kenyataan bahwa ia akan menjadi tempat di mana Sang Kristus itu lahir. Di mana benih itu ditaruh di dalam rahimnya. Dan bagi orang pada masa itu di zamannya Israel yang memegang teguh Torah, hukum Taurat Musa, hamil di luar nikah itu adalah aib, kejahatan, dosa. Tidak hanya sampai di situ. Ketika Yusuf dan Maria mulai menjalani apa yang menjadi tugas dan kepercayaan Tuhan dalam hidup mereka, mereka justru diperhadapkan dengan pada waktu detik-detik sebelum bersalin, mereka tidak mendapatkan tempat. Bahkan Maria dan Yusuf harus pergi ke kandang domba. Itu bukan suatu tempat yang layak bagi seorang ibu untuk melahirkannya. Sangat tidak higienis, sangat tidak terjaga kesehatannya, dan mungkin akan dipandang hina. Bagi seorang bayi, Tuhan yang menjadi manusia kenapa lahir di kandang domba? Seharusnya kan di istana yang megah, yang mewah. Menggambarkan kemuliaan itu harusnya Yesus lahir di sebuah istana yang banyak emasnya, kalau bisa di istananya Salomo, seperti itu ya. Tapi itu tidak terjadi. Tidak cukup sampai di situ, Yusuf dan Maria kemudian mendapatkan fakta bahwa penguasa Raja Yudea pada waktu Herodes Agung ya, menganggap bahwa kelahiran Yesus adalah sebuah ancaman bagi tahtanya, sehingga ia mengirim, saya percaya, asasin ya, pembunuh untuk membinasakan bayi Yesus ini. Bahkan tidak hanya bayi Yesus, semua bayi laki-laki di Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Ini adalah problem. Coba saudara bayangkan seandainya Bapak Ibu Saudara menjadi Yusuf dan Maria. Itu adalah gambaran daripada orang percaya yang mengikuti rencana Tuhan itu tidak selalu nyaman. Perjalanan mereka penuh proses, penuh pergumulan. Tetapi ada satu hal yang luar biasa di sini, bahwa Tuhan menuntun Yusuf dan Maria lewat mimpi dan penglihatan. Tetapi untuk bisa mencapai titik ini, saya percaya Yusuf dan Maria adalah pribadi-pribadi yang memang sebelumnya mereka membangun hidupnya di dalam takut akan Tuhan, di dalam ketaatan mereka menuruti firman Tuhan, mereka hidup kudus menyenangkan Tuhan. Walaupun tidak sempurna karena mereka adalah manusia berdosa. Tetapi dari sekian banyak orang-orang,
Mereka adalah pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Didikan pada waktu muda itu penting, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Banyak orang yang mencibir ketika saya dulunya adalah orang-orang yang setia mengikuti Tuhan. Saya tekun beribadah. Beberapa orang di era-era awal tahun 90-an memandang kalau kita beribadah, berbakti kepada Tuhan itu adalah kefanatikan. Orang-orang Kristen radikal. Tapi sebenarnya yang tidak mereka tahu ialah kita membangun hidup kita di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengasihi, mencintai firman Tuhan itu dari muda. Sehingga saya boleh katakan Bapak Ibu Saudara, ketika saya membangun hidup saya dari muda, mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, dididik dengan nilai-nilai yang ada di dalam kitab suci, maka ketika saya bertumbuh dewasa, saya akan mulai memahami kemana saya harus melangkah. Bagaimana saya menimbang di dalam setiap keputusan-keputusan yang saya ambil. Bahkan di dalam rumah tangga. Saya sungguh bersyukur ketika masa muda saya mengenal firman Tuhan. Yusuf dan Maria saya percaya juga sama. Mereka membangun hidup mereka di dalam nilai-nilai yang tertulis di dalam Torah, di dalam Hukum Taurat. Nilai-nilai filosofi, kehidupan-kehidupan orang yang kudus dan benar di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Lagi-lagi kita bisa katakan bahwa Yusuf ini bisa kita sebut sebagai golongan nabi ya. Karena di dalam perjanjian lama Tuhan biasanya berbicara kepada orang-orang pilihannya, yakni para nabi lewat mimpi dan penglihatan. Sehingga mereka bisa Tuhan pakai untuk bernubuat. Dalam hal ini Tuhan memakai Yusuf dan Maria dan ia berbicara menuntun step by step. Mulai ia berbicara kepada orang-orang Majus supaya tidak kembali kepada Herodes dan lewat jalan yang lain. Ia juga berbicara kepada Yusuf supaya mereka pergi ke Mesir karena Herodes ingin membunuh bayi Yesus ini. Nah, setelah Herodes mati, yang diperkirakan para peneliti pada masa itu ya, sejarawan berkata Herodes itu mati sekitar 7 tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian. Ada banyak versi. Tapi yang pasti Herodes mati. Dan saya percaya tidak hanya Herodes yang mati, tetapi para asasin, pembunuh-pembunuh yang ingin merenggut nyawa bayi Yesus itu juga semuanya mati. Sehingga aman bagi Yusuf, Maria dan anak bayi Yesus ini untuk kembali ke daerah atau wilayah Israel. Nah, kemudian dikatakan selanjutnya ketika mereka berangkat kembali ke tanah Israel ya, ia mendengar kabar bahwa Arkelaus anaknya Herodes itu naik tahta. Nah, ini bisa kita katakan Arkelaus itu sama kejinya. Ya, tulisan dari Flavius Josephus ya, seorang sejarawan di abad pertama itu, yakni di dalam bukunya Antiquities of Jews ya, dia ada menulis tentang si Raja Arkelaus ini, anaknya Herodes, bahwa dia juga adalah seorang yang keji. Dia membantai kurang lebih ada 1.000 orang Yahudi ketika ia menjabat menjadi Raja Yudea. Dia tidak kalah bengisnya dengan Herodes, saudara-saudara. Jadi ada hikmat juga dari Yusuf untuk menimbang, karena Tuhan memberikan ia akal budi. Ia takut untuk pergi ke sana dan itu tepat. Kemudian Tuhan meneguhkan lewat mimpi agar ia pergi ke suatu tempat entah kemana. Tapi saya percaya Tuhan memimpin perjalanannya Yusuf, Maria dan bayi Yesus menuju ke kota Nazaret yang merupakan wilayah Galilea. Ya. Galilea itu berbeda dengan Yudea ya, karena Herodes tidak berkuasa di daerah Galilea. Nazaret itu adalah sebuah kota kecil yang tidak ternama di zaman Yesus. Kota kecil. Makanya Nathanael ketika di dalam perjanjian baru, ia berkata di dalam Yohanes 1:46 ya, bahwa mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret ya. Galilea sendiri itu adalah sebuah wilayah yang bisa dikatakan
orang wilayah yang tidak sebagus Yudea ya. Galilea itu secara peribadatannya aja mereka levelnya di bawah wilayah orang-orang di wilayah Yudea. Apalagi Nazaret, kota yang terpencil ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang terakhir dikatakan setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret ya. Nah, ini adalah ayat yang sebenarnya agak sedikit kontroversi ya. Karena di ayat ini dikatakan dinubuatkan oleh nabi-nabi. Tetapi penyelidikan yang dilakukan terhadap ayat ini, baik di dalam perjanjian lama ya, di dalam naskah-naskah perjanjian lama dan juga di dalam Talmud ya, dan tulisan-tulisan kuno lainnya, itu tidak pernah didapati yang namanya kota Nazaret. Juga tidak ada pernah didapati yang namanya nubuat mengenai Mesias yang lahir di kota Nazaret. Tetapi ada tetapinya di sini. Ada dua hal ya. Ada dua hal yang pada waktu itu yang bisa menjadi pandangan dari Matius buat kita semua ya. Pandangan Matius buat kita semua bahwa ada nubuat di dalam Yesaya 11 ayat 1 mengenai tunas Daud ya. Suatu tunas akan tumbuh ya. Tunas itu menggunakan kata yang sores atau akar katanya itu sama dengan kata Nazaret, yaitu netzer. Netzer. Jadi banyak sejarawan dan ahli-ahli bahasa pada masa itu menduga bahwa inilah yang nubuat yang dimaksud mengenai nubuat tentang Mesias yang lahir di Nazaret ya. Tapi kalaupun itu tidak benar, pandangan dari Injil Matius ini sebenarnya mengarah kepada banyak ayat karena disebut di situ dinubuatkan oleh nabi-nabi. Jadi ini tidak bicara soal ucapan satu orang, tetapi ini sebuah pandangan yang merupakan tema bahwa Mesias itu akan lahir di tempat yang kecil, yang tidak dikenal, yang hina. Karena banyak ayat-ayat khususnya contohnya tulisan dari Nabi Yesaya yang menggambarkan bahwa hamba Tuhan yang akan datang, Mesias yang akan datang itu adalah seorang yang hina, yang tidak dipandang orang, yang tidak diinginkan orang. Betul? Itu semua mengarah kepada Yesus ya. Beberapa ayat juga di dalam Mazmur berkata, aku ini ulat bukan orang. Celak bagi manusia dihina oleh banyak orang. Celak bagi dunia dihina oleh banyak orang. Jadi ini gambaran dari Mesias yang datang itu adalah dia datang di tempat yang tidak diperhitungkan orang. Bukan di istana mewah. Katakanlah Yesus tadi ya, dia lahir di Bethlehem Efrata. Di dalam kandang domba. Direbahkan di dalam palungan, bukan di tempat tidur yang mewah. Dengan kasur empuk, bertahtakan emas permata, tidak. Ia bahkan dibesarkan di Nazaret kota antah berantah, kota kecil yang tidak pernah didengar orang. Dan saya meyakini satu hal, Nazaret itu sudah ada sejak lama, tapi tidak tercatat di dalam sejarah. Saking kecilnya, saking tidak berartinya kota ini. Dan Yesus lahir di sana. Perjanjian baru itu syarat dengan orang-orang yang menyebutkan nama orang, dilanjutkan dengan nama dari mana ia berasal. Contohnya Simon orang Kirene, ya, Paulus orang Tarsus, Yesus dari Nazaret, dan banyak lagi contoh-contoh di sana. Saudara, dari perjalanan Yesus kemudian ia dikenal dengan sebutan Yesus dari Nazaret. Bahkan setan-setan pun ketika bertemu dengan Yesus, ia berkata, apa yang ingin engkau perbuat terhadap aku, hai Yesus dari Nazaret, hai Yesus orang Nazaret. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang saudara dapatkan kali ini dari pembacaan firman yang saudara-saudara baca kali ini? Kalau bagi saya pribadi, di dalam kita mengikuti Tuhan akan ada proses. Tidak selalu gampang, tetapi yang pasti Tuhan berjanji ia tetap setia menyertai kita dan memimpin kita
Ia akan memberikan kita hikmat supaya kita bisa mengalahkan setiap pergumulan dan melewati setiap persoalan itu bersama-sama dengan Dia. Sebelum saya mengakhiri renungan firman ini, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah berbicara kepada setiap kami, meneguhkan, menguatkan kami. Bahwa di dalam mengiring Engkau, pasti ada persoalan, pasti ada pergumulan. Bahkan ketika kami sungguh-sungguh di dalam mengikuti Engkau Tuhan, tidak berarti bahwa kami akan selalu hidup nyaman, dilimpahi dengan berkat, rahmat, dan tidak pernah merasa penderitaan. Kami yakin Tuhan, semua persoalan yang kami hadapi semuanya akan mengajarkan kami, memproses iman kami. Kehidupan kami akan semakin berkarakter yang serupa dan seturut dengan gambar-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sampai di penghujung dari program seri pendalaman Alkitab. Kita akan bertemu lagi di next episode di dalam seri pendalaman Alkitab yang akan mengangkat perikop yang berikutnya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mendapatkan rema dan hikmat pengertian yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini, Bapak Ibu Saudara boleh tuliskan di kolom komentar supaya kita bisa saling memperlengkapi, saling menguatkan, dan saling memberkati yang pastinya. Terima kasih buat saudara, Bapak Ibu Saudara yang tetap setia untuk mengikuti channel ini. Sampai bertemu di next seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.